pelecehan seksual bisa terjadi di mana saja, di sepanjang jalan, di lorong-lorong gedung, bahkan di dalam kelas-kelas kampus kita kecil. Stop menghakimi para korban dengan berbagai alasan. Ada yang mau menjadi korban pelecehan. Sebagian besar pelecehan seksual dilakukan di ruang publik pada siang hari. Untuk semua korban, jangan takut untuk melawan. Namun, tetap waspada dalam semua keadaan. Aku, kamu, dan kita semua akan selalu mengutuk semua tindakan pelecehan. Kekerasan dan pelecehan seksual bisa terjadi di mana saja, di sepanjang jalan, di lorong-lorong gedung, bahkan di dalam kelas-kelas kampus kita kecil. Stop menghakimi para korban dengan berbagai alasan. Ada yang mau menjadi korban pelecehan. Sebagian besar pelecehan seksual dilakukan di ruang publik pada siang hari. Untuk semua korban, jangan takut untuk melawan. Namun, tetap waspada dalam semua keadaan. Aku, kamu, dan kita semua akan selalu mengutuk semua tindakan pelecehan. Kekerasan dan pelecehan seksual bisa terjadi di mana saja, di sepanjang jalan, di lorong-lorong gedung, bahkan di dalam kelas-kelas kampus kita kecil. Stop menghakimi para korban dengan berbagai alasan. Ada yang mau menjadi korban pelecehan. Sebagian besar pelecehan seksual dilakukan di ruang publik pada siang hari. Untuk semua korban, jangan takut untuk melawan. Namun, tetap waspada dalam semua keadaan. Aku, kamu, dan kita semua akan selalu mengutuk semua tindakan pelecehan. Kekerasan dan pelecehan seksual bisa terjadi di mana saja, di sepanjang jalan, di lorong-lorong gedung, bahkan di dalam kelas-kelas kampus kita kecil. Stop menghakimi para korban dengan berbagai alasan. Ada yang mau menjadi korban pelecehan. Sebagian besar pelecehan seksual dilakukan di ruang publik pada siang hari. Untuk semua korban, jangan takut untuk melawan. Namun, tetap waspada dalam semua keadaan. Aku, kamu, dan kita semua akan selalu mengutuk semua tindakan pelecehan. Kekerasan dan pelecehan seksual bisa terjadi di mana saja, di sepanjang jalan, di lorong-lorong gedung, bahkan di dalam kelas-kelas kampus kita kecil. Stop menghakimi para korban dengan berbagai alasan. Ada yang mau menjadi korban pelecehan. Sebagian besar pelecehan seksual dilakukan di ruang publik pada siang hari. Untuk semua korban, jangan takut untuk melawan. Namun, tetap waspada dalam semua keadaan. Aku, kamu, dan kita semua akan selalu mengutuk semua tindakan pelecehan. Kekerasan dan
seksual bisa terjadi di mana saja, di sepanjang jalan, di lorong-lorong gedung, bahkan di dalam kelas-kelas kampus kita kecil. Stop menghakimi para korban dengan berbagai alasan. Ada yang mau menjadi korban pelecehan. Sebagian besar pelecehan seksual dilakukan di ruang publik pada siang hari. Untuk semua korban, jangan takut untuk melawan. Namun, tetap waspada dalam semua keadaan. Aku, kamu, dan kita semua akan selalu mengutuk semua tindakan pelecehan. Kekerasan dan pelecehan seksual bisa terjadi di mana saja, di sepanjang jalan, di lorong-lorong gedung, bahkan di dalam kelas-kelas kampus kita kecil. Stop menghakimi para korban dengan berbagai alasan. Ada yang mau menjadi korban pelecehan. Sebagian besar pelecehan seksual dilakukan di ruang publik pada siang hari. Untuk semua korban, jangan takut untuk melawan. Namun, tetap waspada dalam semua keadaan. Aku, kamu, dan kita semua akan selalu mengutuk semua tindakan pelecehan. Kekerasan dan pelecehan seksual bisa terjadi di mana saja, di sepanjang jalan, di lorong-lorong gedung, bahkan di dalam kelas-kelas kampus kita kecil. Stop menghakimi para korban dengan berbagai alasan. Ada yang mau menjadi korban pelecehan. Sebagian besar pelecehan seksual dilakukan di ruang publik pada siang hari. Untuk semua korban, jangan takut untuk melawan. Namun, tetap waspada dalam semua keadaan. Aku, kamu, dan kita semua akan selalu mengutuk semua tindakan pelecehan. Kekerasan dan pelecehan seksual bisa terjadi di mana saja, di sepanjang jalan, di lorong-lorong gedung, bahkan di dalam kelas-kelas kampus kita kecil. Stop menghakimi para korban dengan berbagai alasan. Ada yang mau menjadi korban pelecehan. Sebagian besar pelecehan seksual dilakukan di ruang publik pada siang hari. Untuk semua korban, jangan takut untuk melawan. Namun, tetap waspada dalam semua keadaan. Aku, kamu, dan kita semua akan selalu mengutuk semua tindakan pelecehan. Kekerasan dan pelecehan seksual bisa terjadi di mana saja, di sepanjang jalan, di lorong-lorong gedung, bahkan di dalam kelas-kelas kampus kita kecil. Stop menghakimi para korban dengan berbagai alasan. Ada yang mau menjadi korban pelecehan. Sebagian besar pelecehan seksual dilakukan di ruang publik pada siang hari. Untuk semua korban, jangan takut untuk melawan. Namun, tetap waspada dalam semua keadaan. Aku, kamu, dan kita semua akan selalu mengutuk semua tindakan pelecehan. Kekerasan dan pelecehan
seksual bisa terjadi di mana saja, di sepanjang jalan, di lorong-lorong gedung, bahkan di dalam kelas-kelas kampus kita kecil. Stop menghakimi para korban dengan berbagai alasan. Ada yang mau menjadi korban pelecehan. Sebagian besar pelecehan seksual dilakukan di ruang publik pada siang hari. Untuk semua korban, jangan takut untuk melawan. Namun, tetap waspada dalam semua keadaan. Aku, kamu, dan kita semua akan selalu mengutuk semua tindakan pelecehan. Kekerasan dan pelecehan seksual bisa terjadi di mana saja, di sepanjang jalan, di lorong-lorong gedung, bahkan di dalam kelas-kelas kampus kita kecil. Stop menghakimi para korban dengan berbagai alasan. Ada yang mau menjadi korban pelecehan. Sebagian besar pelecehan seksual dilakukan di ruang publik pada siang hari. Untuk semua korban, jangan takut untuk melawan. Namun, tetap waspada dalam semua keadaan. Aku, kamu, dan kita semua akan selalu mengutuk semua tindakan pelecehan. Kekerasan dan pelecehan seksual bisa terjadi di mana saja, di sepanjang jalan, di lorong-lorong gedung, bahkan di dalam kelas-kelas kampus kita kecil. Stop menghakimi para korban dengan berbagai alasan. Ada yang mau menjadi korban pelecehan. Sebagian besar pelecehan seksual dilakukan di ruang publik pada siang hari. Untuk semua korban, jangan takut untuk melawan. Namun, tetap waspada dalam semua keadaan. Aku, kamu, dan kita semua akan selalu mengutuk semua tindakan pelecehan. Kekerasan dan pelecehan seksual bisa terjadi di mana saja, di sepanjang jalan, di lorong-lorong gedung, bahkan di dalam kelas-kelas kampus kita kecil. Stop menghakimi para korban dengan berbagai alasan. Ada yang mau menjadi korban pelecehan. Sebagian besar pelecehan seksual dilakukan di ruang publik pada siang hari. Untuk semua korban, jangan takut untuk melawan. Namun, tetap waspada dalam semua keadaan. Aku, kamu, dan kita semua akan selalu mengutuk semua tindakan pelecehan. Kekerasan dan pelecehan seksual bisa terjadi di mana saja, di sepanjang jalan, di lorong-lorong gedung, bahkan di dalam kelas-kelas kampus kita kecil. Stop menghakimi para korban dengan berbagai alasan. Ada yang mau menjadi korban pelecehan. Sebagian besar pelecehan seksual dilakukan di ruang publik pada siang hari. Untuk semua korban, jangan takut untuk melawan. Namun, tetap waspada dalam semua keadaan. Aku, kamu, dan kita semua akan selalu mengutuk semua tindakan pelecehan.
Jufes merupakan program kerja tahunan dari Kementerian Manajemen Isu dan Opini BMKM SVUGM yang pada tahun ini mengambil tema anti kekerasan seksual. Pada tahun ini, Dajufes mempunyai beberapa kegiatan. Di antaranya adalah webinar edukasi anti kekerasan seksual, perlombaan esai dan poster tentang anti kekerasan seksual, dan panggung ekspresi untuk teman-teman yang ingin berekspresi dan beropini tentang kekerasan seksual. Pada malam hari ini, tibalah kita pada rangkaian pertama Dajufes 2021, yaitu webinar anti kekerasan seksual, yang mengambil tema mencari kejelasan regulasi kekerasan seksual. Sebelumnya, izinkan saya Ahmad Rizky Siregar yang akan menjadi moderator pada webinar malam hari ini. Baik, selanjutnya sebelum kita memulai sesi penyampaian materi, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Himne Gajah Mada. Kepada peserta dimohon mengikuti dengan hikmat.
Baik, sebelum kita mulai webinar, kita masuk kepada sesi berikutnya, yaitu pemberian sambutan. Yang pertama, marilah kita mendengarkan sambutan dari Ketua BMKM SVUGM. Kepada Saudara Alam, waktu dan layar dipersilahkan. Baik, karena belum ada respon dari Saudara Alam, mungkin langsung saja ke pemberi sambutan yang berikutnya, yaitu sambutan dari Menteri Manajemen Isu dan Opini BMKM SVUGM. Kepada Saudari Ardini, waktu dan layar dipersilahkan. Oke, cek apakah suara saya terdengar dengan jelas, teman-teman? Jelas. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Ternyata banyak ya yang hadir di sini, yang tentunya sangat saya banggakan dan sangat saya hormati. Nah, pada kesempatan hari ini, sebelumnya terima kasih kepada kakak moderator, kakak Ari, yang telah menyerahkan forum dan layar kepada saya. Nah, saya selaku menteri atau penanggung jawab dari Darah Juang Festival atau Dajufest pada tahun 2021 ini, mengucapkan banyak terima kasih ya, utamanya kepada teman-teman panitia dan teman-teman yang sudah berkenan hadir pada acara malam ini. Nah, seperti yang kita ketahui bersama ya teman-teman, bahwasannya Darah Juang Festival ini merupakan salah satu bagian dari Kementerian Manajemen Isu dan Opini BMKM SVUGM. Nah, kegiatan ini tuh diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Anti Kekerasan Seksual Dunia. Nah, karena kenapa sih gitu? Karena perlu diketahui ya teman-teman bahwa saat ini juga kekerasan seksual sudah menjadi kasus yang kerap terjadi di mana aja, di ruang-ruang publik, bahkan bisa jadi di kampus kita tercinta ini gitu. Nah, terus dengan terwujudnya Dajufest diharapkan bisa memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya mahasiswa di sekolah vokasi guna menghindari tindak kekerasan seksual tersebut. Nah, kegiatan ini nanti terdiri ya dari berbagai kegiatan, itu ada edukasi, webinar malam ini nanti, terus ada perlombaan essay sama poster, dan kegiatan aksi teatrikal yang tentunya kita nanti-nantikan. Nah, terus semua ini dapat kita saksikan gitu ya di Zoom maupun di kanal YouTube yang mungkin teman-teman panitia sudah share ya di manapun. Tentu ini merupakan sesuatu hal yang baru ya di vokasi ini. Dan menurutku memang patut diacungi jempol kepada teman-teman panitia dan teman-teman sekalian di sini. Dan saya selaku PJ meminta dukungan demi kesuksesan acara ini, mengucapkan terima kasih kepada semuanya yang sudah hadir, tamu undangan, rekan saya, jajaran panitia, dan yang lain yang sudah menyempatkan diri. Demikian kata sambutan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Kak Ardini Ratnasari yang telah menyampaikan kata sambutan yang semoga harapan dan doanya dapat terwujud dan acara Dajufest ini sukses. Sebelumnya mohon maaf kepada forum, kebetulan di tempat saya sedang ada azan Isya, jadi saya meminta izin untuk sementara men-skor forum. Begitu selesai nanti kita lanjutkan. Terima kasih. Baik, forum kita lanjutkan lagi. Berikutnya, marilah kita dengarkan sambutan dari Ketua Pelaksana Dajufest 2021. Kepada Saudara Gibran, waktu dan layar saya persilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pertama-tama,
saya berterima kasih kepada para peserta yang hadir maupun dari panitia yang sudah melaksanakan event ini. Dua, saya juga ingin berterima kasih kepada BMKM SVUGM sebagai wadah yang tepat untuk melaksanakan event ini. Saya ingin memperkenalkan Daju Fest itu sendiri. Daju Festival itu merupakan sebuah event yang akan berkesinambungan ke tahun depan, nanti akan menjadi wadah edukasi sosialisasi tentang kekerasan seksual yang terutama di sekolah vokasi UGM. Nanti Daju Fest ini di tahun ini akan pertama diisi dengan webinar yang berisikan edukasi tentang kekerasan seksual. Kedua, hari kedua yaitu tentang pengumuman lomba yang diadakan dari pihak Daju Fest, dan yang hari ketiga tentang panggung ekspresi yang merupakan sebagai sarana untuk menampilkan bahwa kekerasan seksual ini sangat urgent itu untuk di kalangan masyarakat, terutama di mahasiswa. Nah, itu sebagai tujuan utama diadakannya Daju Festival ini. Dan sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Gibran sebagai Ketua Pelaksana atas kata sambutannya. Nah, selanjutnya kita masuki sesi yang sudah ditunggu-tunggu oleh para peserta, yaitu sesi penyampaian materi oleh pemateri pertama, yaitu oleh Kak Erin Mutiara Paramita. Nah, mungkin dari panitia boleh bantu share screen untuk CV Kak Erin. Nah, selagi menunggu panitia menyiapkan, mungkin aku mau mencoba menyapa dulu ya kepada Kak Erin. Halo Kak Erin, gimana kabarnya Kak? Halo, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Gimana nih Kak? suaraku ya? Ya, kedengaran jelas-jelas. Gimana nih Kak feelingnya mau ngisi materi malam ini? Semangat Kak? Atau gimana? Semangat banget dong pastinya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat semuanya untuk malam ini. Amin. Nah, tadi kan Kak Erin udah bilang nih kan teman-teman kalau Kak Erin semangat banget untuk nyampein materi ya. Jadinya teman-teman nanti kami harapkan bakal semangat juga ya untuk bertanya supaya terjadi diskusi dua arah di antara kita. Mungkin dari panitia gimana share CV-nya? Baik, kita tunggu sebentar ya teman-teman. Nah, udah ke-share nih. Jadi seperti yang teman-teman bisa lihat sendiri, Kak Erin menempuh pendidikan S1 di Universitas Airlangga dengan jurusan Hubungan Internasional, dan kemudian melanjutkan pendidikannya di ITB, yaitu jurusan Bisnis Administrasi Negara. Nah, untuk Kak Erin sendiri sekarang berprofesi sebagai konten kreator di beberapa media sosial seperti TikTok dan juga Instagram. Dan beberapa konten Kak Erin ini bahkan hampir rata-rata ya membawa isu gender yang banyak mengarah ke anti kekerasan seksual. Mungkin berikut saja seperti itu saja CV singkat dari Kak Erin. Tanpa memperlama waktu lagi, waktu dan layar saya persilakan untuk Kak Erin untuk menyampaikan materinya. Oke, baik. Selagi kita menunggu Kak Erin, juga mau ingatkan kepada teman-teman seperti yang sudah disampaikan Gibran tadi, bahwa acara Daju Fest ini pada hari ini adalah pembukaannya dengan adanya webinar
terus nanti bakal ada pengumuman pemenang lomba, dan juga ada panggung ekspresi yang pastinya nggak boleh banget teman-teman lewatin, karena event ini cuma diadain sekali setahun dan ini event yang pertama kali. Dan pokoknya nanti bakal banyak lah kejutan-kejutan yang teman-teman bakal nggak expect banget kerja-kerja dari para panitia Daju Fest. Dan juga kalau semisal teman-teman nggak bisa ada gangguan join lewat Zoom, atau semisal nggak ada paket lewat Zoom, bisa langsung lewat YouTube aja, langsung di channel YouTube-nya Darah Juang Festival 2021. Baik, untuk Kak Erin, apakah suara saya terdengar, Kak? Oke. Oke, halo, kedengeran ya suaraku ya? Terdengar nggak? Terdengar jelas. Oke, sebentar aku share screen dari aku ya untuk presentasinya ya. Oke, baik Kak. Waktu dan layar saya persilahkan. Oke. Oke, sudah kelihatan ya share screen-ku ya? Halo? Sudah terlihat dengan jelas, Kak? Udah kelihatan ya? Iya, Oke. benar. Oke. Udah. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Terima kasih buat panitia Daju Fest juga untuk bisa ngundang aku di sini, karena aku senang banget sih bisa diundang untuk ngomongin tentang isu yang memang benar-benar sebenarnya urgent banget ya di Indonesia, yaitu tentang kekerasan seksual di Indonesia. Langsung aja aku mulai ya. Oke. Nah, pertama tadi seperti yang sudah disampaikan sama Mbak Ardini, ini kan memang terkait dengan Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Internasional yang ditetapkan pada tanggal 25 November sejak tahun 1981 gitu, yang mana itu ditetapkan oleh United Nations pada saat itu. Dan kenapa pada tanggal 25 November? Itu adalah karena sebagai penghormatan terhadap meninggalnya Mirabal bersaudara, yang mana mereka itu adalah 3 aktivis perempuan yang memperjuangkan hak-hak rakyat Republik Dominika pada saat itu gitu ya, yang mana mereka dibunuh secara keji di tahun 1960 oleh kaki tangan Rafael Trujillo yang merupakan diktator dari Republik Dominika.
Nah, dan kenapa sih 16 hari? Dan setelah itu, setelah ditetapkan di tanggal 25 November tahun 1981 oleh United Nations, kemudian di tahun 1991 itu ditetapkan 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan yang mana digagas oleh Women's Global Leadership Institute di tahun 1991. Dan 16 hari ini adalah, kenapa harus 16 hari gitu ya, panjang banget rangkaian acaranya, itu karena dalam rangka menghubungkan secara simbolik antara kekerasan terhadap perempuan dan juga hak asasi manusia, karena Hari Hak Asasi Manusia itu dirayakan di tanggal 10 Desember. Dan 16 hari itu juga karena para aktivis hak asasi manusia perempuan itu perlu waktu yang cukup untuk membangun strategi perorganisiran agenda bersama. Jadi kalau misalnya mau lihat sangat-sangat lengkap detailnya gitu ya, itu ada di Komnas Perempuan, rangkaian acaranya tuh lengkap banget dan detail banget gitu. Terus dari rangkaian dari acara tanggal 25 November sampai dengan 10 Desember, itu kan untuk tanggal 25 November ada Hari Internasional untuk Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan, kemudian di tanggal 29 Novembernya itu diperingati sebagai Hari Internasional untuk Perempuan Pembela Hak Asasi Manusia, kemudian di 1 Desember itu ada Hari AIDS Sedunia, lalu di 2 Desember ada Hari Penghapusan Perbudakan, kemudian ada Hari Penyandang Disabilitas di tanggal 3 Desember, ada Hari Sukarelawan Internasional di 5 Desember. Kemudian di 6 Desember itu ada Hari Tidak Ada Toleransi bagi Kekerasan Terhadap Perempuan. Karena pada tahun 1989 itu sempat terjadi pembunuhan massal di Universitas Montreal di Kanada, yang mana itu membunuh sekitar kurang lebih ada 13 mahasiswi perempuan gitu ya pada saat itu, yang dibunuh oleh seorang laki-laki, yang mana pelaku tersebut itu tuh merasa bahwa perempuan-perempuan inilah yang membuat diri dia, seorang laki-laki ini nggak diterima gitu loh di kampus tersebut. Sampai akhirnya ya benar-benar kalau udah seperti itu kan benar-benar timbul kebencian gitu ya terhadap perempuan, sampai akhirnya melakukan pembunuhan massal di kampus tersebut, sampai akhirnya diperingati sebagai Hari Tidak Ada Toleransi bagi Kekerasan Terhadap Perempuan. Kemudian di tanggal 9 Desember ada Hari Pembela HAM, dan akhirnya berujung di tanggal 10 Desember itu ada Hari Hak Asasi Manusia Internasional. Oke, nah sebenarnya kalau untuk upaya pemerintah dalam menangani dan mengatasi kasus kekerasan seksual itu sebenarnya apa aja gitu ya. Nah sebenarnya sudah ada di KUHP, tapi itu pun tidak detail, dan ini tuh yang pasal-pasal yang dibuat itu hanya tentang suami istri yang melakukan perzinahan di luar pernikahan, jadi nggak detail dan nggak rinci. Sementara yang di luar itu tuh belum ada diatur gitu, makanya oleh karena itu kan dibuatlah RUU PKS gitu, yang mana tuh sebenarnya sudah dari tahun 2010 gitu ya, substansi pengaturan RUU PKS ini di Komnas Perempuan dimulai, kemudian akhirnya di tahun 2014 ada penyusunan draft RUU PKS yang sudah dimulai juga oleh Komnas Perempuan, dan selama dari 2014 ke 2016 itu Komnas Perempuan tuh melakukan pendekatan gitu loh kepada DPR supaya ini tuh bisa masuk ke pembahasan gitu di DPR. Oleh karenanya akhirnya tahun 2016 oleh DPR pun Komnas Perempuan diminta untuk menyerahkan draft RUU PKS tersebut. Dan akhirnya tahun 2017 RUU PKS itu disepakati sebagai inisiatif DPR. Tetapi tahun 2018, 2019 itu banyak sekali terjadi perdebatan, terus juga tertunda karena pemilu, jadi banyak banget akhirnya yang membuat itu nggak disahkan sampai sekarang gitu ya. Bahkan di tahun 2020 itu sempat diajukan untuk dihapus oleh salah satu anggota DPR gitu dan mengganti dengan RUU lain, dan akhirnya tahun 2021 yang terbaru itu RUU PKS itu diganti jadi RUU TPKS. Jadi yang tadinya penghapusan kekerasan seksual jadi tindak pidana kekerasan seksual gitu ya, dan dari 128 pasal itu hanya menjadi 43 pasal aja, jadi ada 80-an pasal yang Baik, selagi menunggu Kak Erin untuk memperbaiki kondisi jaringan, mungkin bagi dan di teman-teman, silakan dilanjutkan Kak.
Halo Mas moderator, maaf keputus Iya, ya. iya tadi ada sedikit gangguan jaringan mungkin ya Kak. Mungkin Iya nih, bisa lanjut. oke. Sampai sini ya tadi Mas ya, bener nggak? Iya benar Kak. Sampai sini ya, oke. Aku Mungkin lanjutin Kak ya, kalau mohon maaf. semisal jaringan yang Hmm? kurang memadain boleh di off cam aja Kak supaya mungkin lebih Oke. lancar. Baik, terima kasih Kak. Monggo dilanjutkan. Oke, ini aku lanjutin ya, maaf ya atas kendalanya. Nah, jadi di RUU PKS itu kan sudah lebih komprehensif sebenarnya, karena di situ ada 9 jenis pelecehan seksual. Tapi, ketika akhirnya diganti namanya menjadi RUU TPKS gitu ya, jadinya dari 9 jenis itu cuma ada 4 jenis pelecehan seksual. Jadi ada 5 yang dihilangkan, yang aku bold di sini. Nah, ini yang dihilangkan gitu loh pasal-pasalnya. Jadi cukup menyedihkan sebenarnya, karena kok bisa hal-hal yang penting ini justru malah dihapuskan gitu. Dan kontroversi dari RUU PKS ini banyak banget ya, karena ya biasa lah ya, namanya selalu ada pro kontra gitu ya atas rancangan undang-undang ini gitu. Yang salah beberapanya gitu ya, ini yang pertama ada budaya marital rape yang masih erat gitu, karena masih banyak pihak yang merasa bahwa kalau di dalam pernikahan seorang istri itu istilahnya kasarnya gitu ya, dia apa-apain sama suami itu tuh ya nggak apa-apa dan boleh, dan itu sudah haknya suami sepenuhnya gitu loh. Padahal ya nggak seperti itu pastinya gitu ya, semua harus tetap dengan concern juga, mau nggak istrinya gitu. Kalau misalnya istrinya lagi capek, istrinya lagi hate, istrinya lagi sakit, ya pokoknya nggak boleh dipaksa gitu. Kalau misalnya memang nggak mau istrinya, ya nggak boleh sebenarnya gitu. Jadi apalagi yang aku sedihnya adalah budaya marital rape ini bisa-bisanya mereka membawa nama agama Islam gitu biasanya ya kan, karena kalau yang misalnya di agama Islam itu kan diatur kalau suami itu pemimpin, yang mana istri itu mutlak wajib harus selalu nurut sama suami, padahal sebenarnya itu nggak seperti itu gitu. Jadi tetap harus ada adabnya lah, meskipun sudah suami istri, meskipun sudah ada di ikatan pernikahan gitu. Terus juga selain budaya marital rape, ada juga itu dinilai melegakan LGBTQIA+ gitu ya. Padahal itu jauh banget kaitannya, nggak nyambung gitu sebenarnya. Jadi konteksnya lain jatuhnya. Karena ini sebenarnya mengatur tentang ya kekerasan seksual. Jadi di lain itu nggak dibahas di sini sebenarnya gitu loh. Terus juga ada perdebatan panjang tentang berbagai definisi. Ada yang tentang definisi kekerasan seksual itu apa, konsen itu apa, dan lain-lain. Jadi benar-benar ribet di hal-hal yang seperti itu gitu loh. Terus selain dinilai menegakkan LGBTQIA tadi, juga dinilai menegakkan zina juga. Padahal lagi-lagi sebenarnya sama. Ini tuh konteksnya bukan tentang peraturan tentang mengatur asusila gitu ya, mengatur tindakan asusila itu bukan, tapi mengatur tindak kekerasan seksualnya itu. Jadi yang memang bikin sedih adalah ya kok orang gitu loh, jadinya nggak fokus ke yang seharusnya dibahas, ke yang seharusnya lebih fokus gitu loh, harusnya adalah tentang kekerasan seksual ini. Karena ya korban-korban kan pada saat ini nggak punya payung hukum yang jelas gitu loh. Kalau misalnya mereka menjadi korban, mereka harus kemana, mereka harus gimana, undang-undang yang juga nggak ada gitu ya. Terus kemudian selain dinilai menegakkan zina, juga kentalnya budaya patriarki gitu, yang sempat dan sering banget aku bahas juga di konten-kontenku gitu ya, terutama di TikTok. Itu tuh tentang bahwa laki-laki itu adalah kayak segala-galanya gitu, pemimpin bagi segala-galanya, dan mereka lah punya kelas yang lebih tinggi gitu loh kesannya daripada perempuan. Makanya budaya victim blaming yang kayak kalau misalnya terjadi pelecehan kan kita sering banget tuh dengar, emang ceweknya pakai baju apa gitu ya, terus lagian keluarnya malam-malam sih gitu. Padahal kalau dari video yang tadi di awal tuh dibuat sama panitia Dejufest gitu ya, ya sebenarnya pelecehan bisa terjadi di siang hari juga gitu. Jadi nggak ngaruh juga mau pagi, siang, malam, semua itu bisa kejadian gitu loh, mau kapanpun waktunya gitu. Jadinya memang menyedihkannya tuh itu budaya patriarki itu benar-benar masih kental banget, terutama di Indonesia, dan masih banyak yang denial gitu. Bahkan banyak yang komen ketika aku bikin konten tentang budaya patriarki tersebut gitu ya, banyak banget yang konten, ih ekstrim banget, nggak segitunya kali, nggak semuanya kali kayak gitu. Padahal ya memang se-ekstrim itu sebenarnya gitu.
Terus selain itu juga ada banyak pemahaman yang kurang dan juga orang-orang tuh masih banyak yang ignoran gitu loh terhadap urgensi dari RUU PKS. Makanya masih banyak yang melenceng, jadi ngomongin zina lah, jadi ngomongin gay, lesbian dan segala macamnya itulah. Jadi ya pokoknya terlalu banyak kontroversi yang menurutku sebenarnya nggak penting gitu ya, jadinya makin memperlambat RUU PKS ini untuk disahkan. Seperti itu. Nah, tapi sebenarnya tadi kan sempat dipotong tuh ya, ada 85 pasal yang hilang dari 120-an jadi cuma 40 aja. Dan update terbaru ini per 28 Oktober 2021 itu RUU TPKS itu sekarang sudah terdiri dari 74 pasal dalam 12 bab. Jadi sudah banyak nilai-nilai yang sebelum hilang gitu ya, hal yang sebelum dihilangkan kembali dimasukkan lagi di RUU TPKS yang terbaru, dan memang itu sudah cukup bagus gitu ya. Komnas Perempuan tuh mengapresiasi atas hal ini, jadi yang sebelumnya nggak ada akhirnya sudah kembali lagi gitu loh masuk. Walaupun demikian menurut ini rekomendasi dari Komnas Perempuan gitu ya, masih ada banyak isu yang perlu ditambahkan gitu. Seperti ini aku udah sebut di sini, ada pemaksaan aborsi, pemaksaan pelacuran, pemaksaan perkawinan, itu masih belum masuk gitu loh. Walaupun sebenarnya harusnya ya ini tuh masuk ke dalam pembahasan RUU TPKS juga, karena merupakan salah satu isu yang penting. Terus juga memuskan kekerasan seksual berbasis gender siber gitu ya, karena memang kan zaman sekarang gitu banyak terjadi pelecehan yang di dunia maya gitu ya. Pasti banyak banget yang sekarang mengalami hal tersebut, yang kayak misalnya dikirimkan gambar-gambar yang tidak seharusnya dikirim gitu ya, gambar-gambar tidak senonoh, yang kayak gitu-gitu kan juga harus dimasukkan juga dalam RUU TPKS, karena itu kan merupakan salah satu tindakan kekerasan seksual juga gitu. Terus juga rekomendasinya itu adalah penegasan peran Lembaga Nasional HAM dan juga lembaga itu penilaiannya terkait pelaksanaan RUU ini. Nah, terus sebenarnya temanya kan hari ini kan gimana sih sebenarnya kejelasan dari peraturan kekerasan seksual nih di Indonesia. Jadi kalau dari update terbarunya, nasib RUU TPKS ini akan ditentukan tanggal 25 November 2021 ini. Jadi dari Balek gitu ya bilang bahwa nanti di tanggal ini nanti akan ditentukan nih kira-kira ini akan lanjut menjadi inisiatif DPR atau seperti apa nih kelanjutannya. Cuman memang kalau dari yang aku pahami, kemungkinan besar sih bilangnya bakalan lolos itu. Cuman ya kita nggak tahu nih, walaupun ya kita tetap berharap yang terbaik lah ya. Karena toh mereka itu sudah sampai kunjungan kerja ke luar negeri loh, yang mana ini pasti anggarannya besar banget ya. Kemarin sudah terlaksana tuh kunjungan ke Ekuador tuh tanggal 31 Oktober sampai 6 November itu sudah terlaksana. Mereka sudah berangkat dan sudah pulang lagi juga gitu ya. Dan ketika ditanya hasilnya apa, jawabannya itu enggak sih, masih abu-abu. Mereka cuma bilang bahwa tapi ternyata di Ekuador itu lain budayanya sama kita. Kata mereka sekuler, memisahkan gitu ya urusan antara agama dan juga negara gitu. Jadi mereka tuh sekuler. Jadi memisahkan. Selain itu di sana tuh LGBT tuh dilegalkan gitu. Terus juga kalau di sana itu lebih beragama Katolik gitu, lebih banyak yang orang beragama Katolik, sementara kalau di Indonesia ini kan mayoritas Muslim gitu. Jadi hasilnya tuh masih nggak jelas, masih cuma hal-hal yang seperti itu gitu yang dikasih tahu. Sementara hal-hal seperti itu kan sebenarnya nggak perlu kunjungan kerja, kita juga udah tahu gitu ya, kayak kita bisa browsing lah istilahnya tanpa harus mengunjungi ke negaranya tersebut. Jadi memang masih nggak jelas juga nih hasil dari kunjungan kerja mereka apa. Cuman ya mudah-mudahan kalau udah kunjungan kerja gitu ya, masa nggak disahkan juga, nggak segera masuk ke draft DPR. Nah, apalagi nanti masih ada nih kunjungan ke Brazil di tanggal 16 sampai 22 November 2021 ini gitu ya. Mudah-mudahan sih ada hasilnya gitu. Oke, next. Nah, tapi memang dari RUU TPKS yang masih belum pasti. Sebenarnya kemarin-kemarin kan kita dapat berita bahagia banget ya buat Sivitas Akademika, buat kita semua lah gitu, bahwa kalau Permendikbudristek ini yang nomor 30 tahun 2021 itu sudah diresmikan, meskipun masih banyak pro kontra juga, yang penting itu sudah diresmikan. Jadi kalau untuk mahasiswa-mahasiswi gitu ya, untuk di kalangan kampus, di kalangan universitas, setidaknya sudah ada payung hukumnya dan sudah jauh lebih aman nih gitu. Jadi aku juga merasa senang banget
bahwa Permendikbudristek ini dengan segala, meskipun dengan segala pro kontranya, tapi yang penting memang tetap diresmikan gitu, tetap berjalan gitu loh undang-undangnya, supaya ada perlindungan gitu untuk teman-teman semua gitu ya. Buat kita juga senang banget dengernya, dan mudah-mudahan ini juga bisa jadi pendorong juga supaya RUU TPKS ini bisa segera disahkan gitu. Nah, terus untuk pelayanan pengaduan korban dan rehabilitasi dari korban kekerasan seksual itu sebenarnya memang banyak Kementerian Pemberdayaan Perempuan gitu ya, terus dari Komnas Perempuan juga, terus dari P2TP 2A yang mana ini sudah ada di hampir di berbagai daerah di seluruh Indonesia tuh sudah ada di banyak pengaduan korban, karena nomornya juga sudah lebih gampang dijangkau gitu, dan sudah lumayan cukup banyak sebenarnya kalau untuk layanan gitu. Terus juga selain lembaga pemerintahan, bisa juga berkonsultasi dengan konsultan hukum, terus juga konsultasi dengan penyedia layanan advokasi bagi korban kekerasan seksual gitu ya. Salah satunya kalau di kampus ya aku dengar memang dari Hope Helps gitu ya, bisa juga kan untuk menyediakan layanan advokasi bagi korban kekerasan seksual gitu. Walaupun korban kekerasan seksual yang nggak termasuk anak gitu, yang sudah 18 tahun ke atas, itu masih belum maksimal gitu kalau untuk rehabilitasinya. Yang justru yang banyak itu rehabilitasinya itu ketika kalian itu masih di bawah 18 tahun. Jadi kalau masih terhitung anak, nah itu masih lebih banyak tuh alur untuk rehabilitasinya ketika menjadi korban kekerasan seksual. Cuman kalau untuk 18 tahun ke atas ini tuh masih belum jelas. Jadi memang RUU TPKS ini penting banget untuk segera disahkan oleh DPR seperti itu. Nah, sekarang mau membicarakan tentang kasus kekerasan seksual di Indonesia, yang mana pasti banyak banget kasusnya yang kita dengar akhir-akhir ini, berbagai macam jenis dan model kasus yang benar-benar memiris hati gitu ya kalau kita lihat rasanya, karena kebanyakan tentunya masih menyalahkan korban itu lagi-lagi. Nah, ini adalah jumlah kekerasan terhadap perempuan dari tahun 2008 sampai 2020 ini dari Komnas. Jadi memang setiap tahun tuh selalu naik terus. Ini selama 12 tahun tuh naiknya 800 kali lipat gitu ya. Jadi semakin lama semakin banyak gitu kasusnya, dan ini pun adalah kasus-kasus orang yang melaporkan. Jadi kalau banyak orang bilang ini adalah masih fenomena gunung es gitu, yang mana kita masih banyak banget sebenarnya yang nggak dilaporkan. Dan ini untuk dari tahun 2020 itu kan memang terlihat turun ya, tapi sebenarnya itu belum tentu turun, karena karena ini pandemi ya tahun 2020 itu, jadi banyak yang di rumah aja kan, jadi banyak banget kasus-kasus pelecehan seksual yang terjadi di dalam rumah itu, yang mana ya mereka tentunya nggak bisa ngadu ke siapa-siapa, nggak bisa lapor ke siapa-siapa, dan memang nggak berdaya karena memang di rumah aja gitu. Terus juga ada peralihan sistem gitu ya, yang biasanya bisa lapor langsung, ini lapornya lewat online gitu ya, jadi masih belum terbiasa orang untuk melakukan hal tersebut. Turun gitu datanya, walaupun belum tentu turun sebenarnya gitu. Nah, ini salah satu kasus yang kemarin sempat ramai juga, sempat viral ya, tentang korban pelecehan di KPI gitu, dan mirisnya sekarang malah korbannya tersebut tuh tidak nonaktifkan gitu sebagai pegawai. Dulu sih viral, ketuanya tuh sampai ada wawancara di podcastnya Deddy Corbuzier juga gitu, yang bilang bahwa ini akan diusut tuntas dan segala macam. Tapi pada kenyataannya setelah viralnya habis gitu ya, masa viralnya selesai, ternyata berita seperti ini gitu, sampai mereka akhirnya dia akhirnya ditetapkan sebagai malah dinonaktifkan gitu sebagai pegawai. Jadi benar-benar miris banget ya. Jadi untuk pelindungan korban sulit sekali gitu kalau misalnya nggak ada undang-undangnya sebenarnya. Terus juga ini yang paling terbaru dan masih rame-rame juga ya, tentang yang mahasiswa di Universitas Riau, yang mana si pelakunya itu malah berencana menuntut balik, pencemaran nama baik, menuntut 10 miliar segala gitu ya, dan ini malah pengacaranya itu
bilang bahwa sampai nyari-nyari hal-hal yang sebenarnya nggak di luar konteks gitu ya, sampai bilang bahwa sebut pelapor ini terindikasi terlibat prostitusi online gitu dan segala macam, yang mana sebenarnya nggak ada kaitannya sama kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh si Pak Syarwi Harto ini. Karena menurutku even meskipun itu terbukti benar gitu ya, tapi tetap aja yang dilakukan oleh dosen tersebut tetap salah dan itu tetap kekerasan seksual gitu loh sebenarnya. Tapi ini sebenarnya nggak ada hubungannya juga, mau dia terlibat prostitusi online kayak mau enggak, kayak itu tuh nggak nyambung sebenarnya sama kasusnya gitu. Terus ini juga ya kasus yang artis Saiful Jamil juga, ini bener-bener miris banget gitu ya, rasanya kalau misalnya cancel culture-nya Korea bisa dibawa ke sini gitu ya, banget sebenarnya. Karena harusnya dia tuh malah di-cancel gitu, karena sudah melakukan tindak pidana yang sudah dihukum, tapi malah disambut kayak pahlawan ketika keluar penjara, malah jadi diundang di mana-mana gitu ya. Terus juga dia malah sempat nuntut orang-orang yang nyebut dia pedofil gitu, bahwa padahal memang dia sudah terbukti dan sudah dipenjara gitu. Jadi kayak ini miris banget tentang kasus-kasus kekerasan seksual di Indonesia tuh masih kayak gitu. Ini juga nih yang cukup terbaru juga, lagi-lagi malah yang melaporkan tuh malah dilaporkan balik gitu, dan akhirnya kena lagi-lagi yang kena istrinya lagi-lagi yang kena perempuannya lagi, jadi lagi-lagi miris lagi gitu. Jadi benar-benar menyedihkan sekali kondisi korban kekerasan seksual gitu di Indonesia. Terus meskipun orang-orang ini kan masih banyak memang yang punya stigma terhadap korban kekerasan seksual. Nggak cuman masyarakatnya gitu ya maksud aku, tapi media pun kalau misalnya nulis berita tentang kasus kekerasan seksual, itu masih diperhalus. Kayak ini nulisnya disekap dan digagahi di saung sawah gitu ya, padahal harusnya ya diperkosa aja, bukan digagahi gitu. Jadi nggak perlulah sebenarnya diperhalus, dan ini yang dilakukan oleh media kita gitu loh, media Indonesia tuh seperti ini. Terus ini juga sama, dirudak paksa, digagahi gitu ya, diganti kata-katanya, padahal ya harusnya diperkosa aja gitu. Nggak tahu kenapa harus diperhalus segala, tuh nggak paham juga alasannya apa. Jadi ya selain masyarakat, medianya pun ternyata seperti ini gitu. Terus juga ini padahal sebenarnya nggak perlu ya nulis terapis cantik, ini cantik, itu cantik gitu ya. Langsung aja memang ya perempuan gitu loh diperkosa. Nggak perlu diganti, mencerminkan konteksnya gitu. Jadi sebenarnya memang benar, ya tindakan perkosa itu kan bukan gagah. Jadi kenapa harus sebutnya itu digagahi? Karena itu sama sekali tidak gagah gitu. Itulah suatu tindak pidana, suatu kekerasan dan kejahatan gitu loh. Jadi seharusnya memang media nggak memperhalus diksi berita tentang kekerasan seksual gitu. Terus ini juga nih yang aku alamin di Instagramku, waktu itu aku posting konten juga tentang ini gitu, tentang budaya patriarki, yang mana di situ aku nyebut bahwa salah satu budaya patriarki adalah ketika ada kasus pelecehan seksual yang terjadi pada perempuan, itu yang disalahkan duluan tuh pasti perempuannya. Itu pasti karena bajunya apa, pasti bajunya terbuka, pasti dia menggoda gitu, dan lain-lain gitu. Ini aja Mbak ini itu sampai bilang bahwa kalau ada penjambretan, dia pakai kalung, yang mana kalungnya berlian 100 karat sampai menyilaukan mata orang, itu yang salah ya tetap penjambretnya ya, dia bilang begitu kan. Bukan orangnya yang pakai kalung dengan ratusan karat itu tadi. Ya memang seperti itu. Jadi mau orang pakai kalung kayak apapun, ya dia tak pantas dijambret dong gitu. Jadi mau dia 100 karat, mau cuma 1 karat, mau cuma 2 karat, mau ribuan karat pun, ya memang yang salah tetap penjambretnya gitu. Karena meskipun ada kesempatan, ya harusnya itu tetap tindakan kriminal gitu loh. Jadi mau gimana pun itu tetap tindakan kriminal gitu. Dan Mbak ini dengan dengan dia minta data-data bahwa korban pelecehan lebih banyak yang berpakaian sopan gitu, dia pakai data dari Kuwait, itu sebenarnya nggak nyambung gitu loh, itu jauh gitu loh negaranya.
bukan di Indonesia gitu. Jadi aku juga nggak paham. Akhirnya orangnya aku blok juga sih karena dia makin lama makin ngotot gitu ya. Diskusinya juga nggak jalan dengan bagus. Jadi akhirnya aku juga itu bener-bener wasting my time banget. Yang mana intinya dia itu pengen menyalahkan perempuan itu harusnya pakai kerudung, ditutupin gitu. Karena kalau kalian ditutupin pakai kerudung, itu chance untuk kena kejahatan seksual akan berkurang banget gitu. Padahal yang nggak kayak gitu loh. Nah, ini survei yang dilakukan oleh kolaborasi dari Holabek Jakarta, Perempuan Lintas Indonesia, Perkumpulan Lintas Feminis Jakarta, dan juga Change.org. Jadi memang 18% pakai rok dan celana panjang, 16% pakai lengan panjang, 17% pakai hijab, 14% baju longgar, 14% seragam sekolah. Jadi sebenarnya mau pakai baju apapun itu nggak berarti lo jadi bebas dari pelecehan seksual gitu. Jadi sebenarnya argumen yang tadi sebelumnya itu sebenarnya nggak valid juga gitu. Dan sebenarnya perempuan mau pakai baju apapun itu nggak layak dilecehkan gitu ya. Bahkan dia nggak pakai baju pun nggak layak dilecehkan sebenarnya. Terus juga kalau dibilang kamu keluarnya malam-malam sih cewek, jadinya dilecehin kan gitu. Nah sebenarnya nggak juga, karena pada kenyataannya dari survei ini 35% tuh terjadi di siang hari gitu. 25% sore dan malamnya 21%, 17% pagi. Jadi memang sakit aja itu pelaku. Bisa-bisanya masih nyalahin korban, itu aku masih miris banget sih, nggak paham lagi sih gitu. Terus paling banyak itu dari verbal gitu ya, komentar, siluan, dan lain-lain gitu. Terus 24% fisik, 15% dari visual gitu ya. Dan kalau aku sendiri sebenarnya mengalami gitu. Kayaknya hampir banyak sekali wanita yang pasti dalam hidupnya mengalami lah pelecehan seksual gitu ya. Aku pun pernah juga, tapi memang untungnya gitu ya, cuma dari verbal aja gitu. Jadi bukan nggak sampai ke fisik, apalagi visual gitu. Tapi kalau teman-temanku pernah juga tuh yang dia tahu-tahu jalan malam gitu ya dari halte busway, dia pengen pulang ke rumah, tahu cowok yang melihat jadi di sekitarku pun banyak yang mengalami kasus pelecehan seksual ini gitu. Jadi memang miris sekali. Dan top 3-nya nih, lokasi yang paling banyak terjadi itu ya 33% di jalanan umum, 19% di transportasi umum, dan 15% di sekolah dan kampus nih. Tapi ya alhamdulillahnya kalau untuk kampus kan sudah ada aturannya ya, jadi mudah-mudahan sih RUU TPKS ini bisa segera disahkan demi keamanan bersama. Nah ini dia nih orangnya, kalian bisa inget-inget nih, tadi aku sebut juga ya, ada yang bilang bahwa tentang marital rape, bahwa di agama istri wajib melayani suami. Ini diinget-inget orangnya dari fraksi PKS, namanya Iqbal Romzi nih. Kalau misalnya nanti ada pemilihan apa, jangan sampai milih gitu ya, karena inilah salah satu orang yang menentang dari RUU PKS itu dan bawa-bawa isu yang nggak penting. Terus sempat juga nih ketua DPR yang lama periode 2014-2019 ini sempat bilang dia janji mengesahkan RUU PKS belum ganti periode, tapi lagi-lagi pemerintah dari janji sampai pun sudah ganti periode masih belum disahkan juga gitu. Terus ini pembahasannya agak sulit, malah ngusulin yang baru tentang RUU ini sih gitu loh rasanya. Nah, terus sebenarnya apa aja sih yang bisa kita lakukan untuk mencegah dan mengatasi kekerasan seksual? Kalau menurut aku nih, ini adalah hal yang bisa dilakukan gitu loh. Ada 4 hal ini. Yang pertama tentang edukasi seks. Jadi memang harusnya ini bukan hal yang tabu lagi gitu ya. Edukasi mengenai seks ini penting sekali sejak dini. Bahkan aku sendiri, karena aku punya keponakan-keponakan gitu, jadi keponakanku yang dia 1 SMP gitu ya, itu ya aku tanya-tanya juga, kamu tahu nggak tentang ini, paham nggak tentang ini gitu. Kalau misalnya nggak paham, aku jelasin gitu, karena aku merasa punya tanggung jawab itu gitu. Jangan sampai dia ini nggak tahu apa-apa tentang edukasi mengenai seks gitu ya, karena
sebenarnya itu tuh untuk ngasih paham bahwa ada yang baik, ada yang enggak, ada yang boleh, ada yang enggak gitu kan. Kayak misalnya kalau bagian mana aja misalnya yang boleh dipegang, yang enggak gitu ya. Walaupun sebenarnya kalau harusnya nggak ada yang boleh dipegang-pegang sih ya tanpa konsen gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi aku pun ngasih tahu ke ponakanku sendiri gitu tentang edukasi seks ini. Walaupun kalau di Indonesia memang masih tabu banget ya, masih banyak yang menganggap kalau edukasi seks itu berarti ngajarin berhubungan seks, padahal yang enggak seperti itu, lagi-lagi gitu ya, konteksnya lain gitu. Terus yang kedua, kita juga perlu untuk bekali diri dengan ilmu dan info terkini gitu, karena kita harus update dan paham dengan kekerasan seksual itu, supaya itu tuh menjadi suatu isu yang penting gitu, yang mana sekarang dengan adanya Permendikbudristek nomor 30 itu jadi semakin banyak pembicaraan tentang ini, yang mana sebelumnya nggak ada kan. Jadi karena ada pembicaraan tentang hal tersebut, itu akan semakin meningkatkan awareness gitu. Yang ini tuh berkaitan juga dengan yang nomor 3 tentang speak up more gitu ya, karena menyebarkan awareness itu sangat-sangat penting untuk meningkatkan conversation tentang kekerasan seksual ini tadi. Jadi semakin dibicarakan, orang tuh akan semakin aware, orang juga akan semakin paham. Jadi speak up aja sekecil apapun yang bisa kita speak up gitu. Dan yang keempat, kita tuh harus selalu mendengarkan korban. Jadi kalau ada kasus kekerasan seksual, itu memang kita harus wajib banget untuk berpihak kepada korban, membantunya, mendengarkannya gitu ya, dan membelanya. Karena dengan demikianlah mereka bisa merasa lebih aman, bisa merasa lebih tenang, dan bisa merasa dibela gitu. Karena ya seperti yang kita udah tahu juga, masih banyak victim blaming kan, dan ya mereka sudah jadi korban oleh pelaku, masih jadi korban lagi gitu ya, dapat stigma tertentu oleh masyarakat. Jadi double-double nih korbannya gitu. Jadi harus kita bantu. Nah, ini dari aku sih, jadi dimanapun tempatnya, apapun pakaiannya, kapanpun waktunya, bagaimanapun kondisinya, siapapun orangnya, itu sebenarnya tidak ada seorang pun yang layak dilecehkan. Nah, seperti aku bilang tadi, mau dia pakai baju seksi, baju tertutup, dia nggak pakai baju pun gitu ya, terus dimanapun tempatnya, mau di tempat tertutup, di tempat terbuka, di pagi, siang, sore, malam, gimana pun kondisinya, mau dia normal atau dia punya keistimewaan tertentu, disabilitas gitu ya, itu tuh nggak ada siapapun yang layak dilecehkan. Mau dia gay, mau dia lesbi, mau dia siapapun, apapun orientasi seksualnya, itu nggak penting, tapi semua nggak ada yang berhak dilecehkan. Dia pakai baju seksi nggak berhak dilecehkan, dia nggak pakai baju pun itu nggak berhak dilecehkan. Jadi nggak ada seorang pun yang memang layak untuk dilecehkan gitu. Oke, terima kasih teman-teman sudah mendengarkan materi yang aku sampaikan. Mudah-mudahan bisa segera nih disahkan RUU TPKS, dan juga kita harus bersama-sama untuk melawan patriarki dan juga untuk mendukung kesetaraan gender. Demikian presentasi dari aku, Mas Moderator. Terima kasih banyak kesempatannya. Baik, terima kasih kembali kepada Kak Erin. Sangat banyak banget nih Kak, kalau bagi aku pribadi, ilmu dan insight-insight yang baru aku dapetin seperti tadi, ternyata kayak anggota DPR itu udah sering kunjungan kerja gitu, bahkan sampai ke Brazil, ke Ekuador juga. Nah itu sebenarnya kunjungan kerja apa liburan keluarga gitu ya, perlu ditanyakan kembali. Nah, itu ya. Nah, mungkin teman-teman yang penasaran terkait itu tadi atau tentang materi yang lain disampaikan oleh Kak Erin, boleh langsung aja memasukkan pertanyaannya di kolom komentar. Dan bagi yang belum, mungkin bisa dipikirin mulai sekarang pertanyaannya apa selagi menyimak nantinya penyampaian materi oleh pemateri kedua. Karena sayang banget nih kalau teman-teman cuma hadir di forum ini cuma menyimak aja, nggak ada terjadi diskusi dua arah, karena dari panitia Dajuve sendiri sudah menghadirkan 2 pembicara yang keren banget. Dan untuk jawabannya bakal dijawab nanti setelah sesi pemateri kedua. Nah, langsung aja kita memasuki sesi berikutnya, yaitu penyampaian materi oleh pemateri kedua, yaitu oleh Kak Syifa Aulia Salsabila. Halo Kak Syifa, aku mau sapa-sapa dulu nih. Halo Kak. Halo. Iya, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya. Mungkin teman-teman teman-teman panitia boleh dibantu nyiapin CV-nya Kak Syifa. Gimana nih Kak malam ini gambaran materi yang bakal disampaikan ke teman-teman peserta?
Mungkin tadi kalau Kak Erin lebih itu ya lebih general, mungkin nanti pada saat penyampaian materiku lebih ke UGM-nya, lingkup UGM nih nanti aku bahasnya gitu sih Kak. Oke, baik. Jadi teman-teman wajib banget nih ntar dipantengin sesi kedua oleh Kak Siva. Oke, selagi kita nunggu. Oke, ini udah di-share. Jadi kalau Kak Siva sendiri itu merupakan mahasiswa dari Universitas Gadjah Mada yang sekarang sedang menempuh pendidikan di jurusan Hubungan Internasional dan menempuh pendidikan SMA di SMA Negeri 3 Semarang. Untuk pengalaman organisasi sendiri, sekarang Kak Siva diamanahin menjadi Local Director di Hophabs UGM, terus juga aktif di Komahi, dan juga beberapa organisasi lainnya. Mungkin begitu aja nih CV singkat dari Kak Siva. Mungkin waktu dan layar aku persilahkan untuk Kak Siva menyampaikan materi. Oke, mungkin dari panitia dibantu share screen-nya. Boleh dibantu teman-teman panitia? Mungkin selagi menunggu teman-teman menyiapkan materi, aku juga mau mengingatkan untuk presensi yang sudah di-share di kolom komentar, boleh diisi ya teman-teman. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada Kak Siva. Oke, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Seperti yang udah dijelaskan tadi, nama saya Syifa Al-Sabila dan sekarang saya diamanahi sebagai Local Director dari Hophabs UGM. Di sini aku bakal jelasin mengenai mencari kejelasan regulasi kekerasan seksual di lingkup Universitas Gadjah Mada. Oke, berikut. Sebelumnya, apa sih kekerasan seksual itu? Kekerasan seksual menurut Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2020 merupakan perbuatan menghina, menyerang, dan atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan atau fungsi reproduksi secara paksa yang dilakukan oleh dan atau terhadap masyarakat UGM dalam melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta kegiatan lain yang berada di bawah tanggung jawab UGM. Lalu, pengertian menurut Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021, kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan atau menyerang tubuh dan atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa dan atau gender yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal. Next. Lalu ada beberapa langkah pencegahan nih yang bisa dilakukan. Menurut Peraturan Rektor Nomor 1 2020, pemberian materi mengenai anti kekerasan seksual, meningkatkan pemahaman masyarakat UGM mengenai anti kekerasan seksual, mendorong pengembangan kajian dan dokumentasi berkelanjutan mengenai kekerasan seksual, mengembangkan program konsultasi bagi masyarakat UGM, melakukan penataan tata ruang dan fasilitas kampus yang nyaman dan aman. Ini bisa membantu untuk melakukan pencegahan. Seperti biasanya kalau misalkan di UGM, di Hophabs sendiri, kami sering membuat kajian-kajian mengenai kekerasan seksual yang terjadi di masyarakat, juga kayak kondisi-kondisi kekerasan seksual yang sering terjadi di Indonesia dan lain sebagainya. Lalu untuk menurut Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021, itu ada pencegahan oleh perguruan tinggi, yaitu seperti pembelajaran, penguatan tata kelola, penguatan budaya komunitas mahasiswa, pendidik, dan tenaga pendidikan. Lalu untuk pencegahan oleh pendidik dan tenaga pendidikan serta mahasiswa itu bisa dengan melakukan pembatasan pertemuan dengan mahasiswa secara individu, dengan tenaga pendidik dan juga pendidik, dan juga berperan aktif dalam pencegahan kekerasan seksual. Seperti biasanya kalau misalkan di UGM sendiri kita kan juga seperti yang dilakukan oleh BMSV ini melakukan kegiatan yang bertemakan kekerasan seksual ya untuk mencegah kekerasan seksual itu sendiri.
seperti pada saat kegiatan 16 HKTP dan juga mungkin kalau misalkan ada peraturan-peraturan yang dapat membantu mencegah kekerasan seksual, kita juga ikut mendukung gitu. Next. Oke, lalu ada panduan pelaporan. Yang pertama, pelaporan yang dapat dilakukan melalui ULT atau unit layanan terpadu dengan laporan yang memuat yang pertama identitas korban, lalu identitas pelapor, identitas terduga pelaku, dan juga kronologi kejadian. Kronologi kejadian ini secara lebih lanjut berisi waktu dan tempat kejadian, bentuk kekerasan seksual, informasi mengenai saksi atau pihak lain yang dapat dimintai keterangan, dan juga informasi lain yang relevan dengan tindakan kekerasan seksual tersebut. Lalu yang kedua, ULT akan melakukan dokumentasi dan verifikasi. Hasil dari dokumentasi dan verifikasi atas laporan yang masuk, kemudian dapat mengontak penyintas dan pendamping jika melapor lewat Hubhelps UGM. ULT kemudian akan melakukan dialog bersama dengan penyintas dan pendamping untuk menentukan tahap selanjutnya, seperti membicarakan biaya terapi, urusan administrasi, dan juga proses penghukuman terduga pelaku. Next. Lalu ada penanganan dan juga pelayanan. Segala bentuk penanganan harus dilakukan dengan prinsip yang pertama, kepentingan terbaik bagi korban, keadilan dan kesetaraan gender, kesetaraan hak dan aksesibilitas bagi disabilitas, akuntabilitas, independen, kehati-hatian, konsisten, dan jaminan ketidakberulangan. Di UGM sendiri memberikan 3 bentuk pelayanan di dalam menurut Peraturan Rektor nomor 1 tahun 2020 itu pelayanan awal yang berupa pelayanan medis atau psikologis, pendataan jenis kekerasan seksual, pencatatan kronologi kejadian dan dokumentasi laporan, konseling, pendampingan, perlindungan keamanan, penyediaan tempat tinggal yang aman, perlindungan atas kerahasiaan identitas. Lalu menurut Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 pasal 10 itu ada pendampingan, perlindungan, pengenaan sanksi administratif dan juga pemulihan korban. Next. Lalu ada perlindungan pasca kejadian. Perlindungan pasca kejadian ini diberikan menurut yang dapat diberikan menurut Permendikbudristek nomor 30 2021 itu ada jaminan keberlanjutan untuk menyelesaikan pendidikan bagi mahasiswa, karena seringkali kita juga melihat banyak mahasiswa yang malu untuk melaporkan kejadian kekerasan seksualnya dan malah dilaporkan kembali oleh pelaku, dan mahasiswa juga merasa takut seperti misalkan kekerasan seksual yang dilakukan kepada mahasiswa ini yang diberikan dari tenaga pendidik atau pendidik mereka, jadinya mereka memilih untuk berhenti melakukan pendidikan mereka gitu. Lalu ada jaminan keberlanjutan pekerjaan sebagai pendidik dan atau tenaga kependidikan pada perguruan tinggi yang bersangkutan. Lalu ada jaminan perlindungan dari ancaman fisik dan non-fisik dari pelaku atau pihak lain atau keberulangan kekerasan seksual dalam bentuk memfasilitasi pelaporan terjadinya ancaman fisik dan non-fisik aparat penegak hukum. Akses informasi mengenai dugaan dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan dan atau menguatkan stigma terhadap korban, perlindungan korban dan atau pelapor dari tuntutan pidana, gugatan perdata atas peristiwa kekerasan seksual yang dilaporkan, penyediaan rumah aman, dan juga perlindungan atas keamanan dan bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang diberikan. Next. Lalu seperti yang udah disampaikan oleh Kak Erin tadi, proses rehabilitasi itu penting sekali ya. Di sini kalau misalkan di UGM sendiri, rehabilitasi atau pemulihan kepada korban itu dapat berupa tindakan medis, terapi fisik, terapi psikologis, bimbingan sosial, dan rohani. Nah, yang bisa memberikan tindakan rehabilitasi atau pemulihan tadi itu bisa dari dokter atau tenaga kesehatan lain,
konselor, psikolog, tokoh masyarakat, pemuka agama, pendamping lain sesuai kebutuhan termasuk kebutuhan korban penyandang disabilitas. Next. Nah, di sini ada peran Hope Helps dalam mendukung Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021. Hope Helps merupakan pengadaan layanan bantuan kekerasan seksual di kampus. Peran Hope Helps adalah untuk menjembatani penyintas dalam melakukan pelaporan ke ULT sebagai pendamping dan juga memberikan bantuan kepada korban yang tidak ingin memproses kasusnya secara akademik. Hope Helps memiliki 3 pendampingan, yaitu pendampingan psikologis, pendampingan hukum, dan pendampingan lain-lain berdasarkan request korban selama dalam kapasitas Hope Helps. Di sini Hope Helps bekerja sama dengan lembaga-lembaga di luar Hope Helps seperti lembaga psikologis klinis dan juga lembaga bantuan hukum lainnya yang tentunya mereka yang kami pilih dengan adanya sudah dipastikan kalau misalkan mereka itu berperspektif korban dan juga berperspektif gender yang sangat vital ya dalam penanganan kekerasan seksual gitu. Lalu untuk pendampingan kami bertujuan untuk membantu korban yang seringkali masih takut untuk membuat laporan sendiri sehingga Hope Helps dapat masuk sebagai jembatan dan memberikan PFA atau psychological first aid bagi penyintas dan mendampingi penyintas selama proses pelaporan dan sidang komite etik. Hal ini diharapkan dapat menyemangati lebih banyak penyintas untuk berani speak up karena mengetahui bahwa mereka tidak akan sendiri selama proses pelaporan. Hope Helps juga bekerja sebagai pemberi check and balance dalam penanganan penyintas oleh kampus. Sebagai pendamping, kami berkewajiban memastikan bahwa kampus memiliki perspektif gender yang baik dalam memproses laporan penyintas. Oke, next. Lalu, mengapa Permendikbud itu penting? Seperti yang kalian udah ketahui, kita semua emang harus mendukung Permendikbud ya, dan mungkin akhir-akhir ini kalian juga melihat beberapa unggahan-unggahan dari Hope Helps itu sendiri mengenai kenapa sih kita harus mendukung Permendikbud. Nah, di sini aku bakalan jelasin kenapa itu Permendikbud itu menjadi penting. Ketika masyarakat luas menangani kasus kekerasan seksual, mereka seringkali lupa bahwa memproses kasus kekerasan seksual bukan hanya masalah menghukum terduga pelaku, melainkan memastikan bahwa korban merasa aman, nyaman, dan terlindung selama proses pengusutan kasus. Rehabilitasi dan pemulihan juga menjadi poin penting yang kerap kali harus ditekankan untuk membantu korban mendapatkan restoratif justice. Terutama mengingat bahwa RUU PKS sampai sekarang masih belum sah, sehingga belum ada framework hukum yang dapat membantu melindungi penyintas. Permendikbud setidaknya akan menjadi perpanjangan tangan pelindungan penyintas KS dalam lingkungan kampus. Next. Mungkin bagi teman-teman yang mungkin nantinya mengetahui ada teman kalian atau siapapun yang dalam lingkup Universitas Gadjah Mada yang sekiranya mengalami kekerasan seksual atau mungkin kalian sendiri yang sekiranya mengalami kekerasan seksual bisa mengontak Hope Helps melalui nomor yang sudah tertera atau dari email yang sudah ada. Nanti apabila kalian bersedia untuk melaporkan kekerasan seksual kepada Hope Helps, kami juga akan memberikan bantuan-bantuan seperti yang tadi sudah saya sebutkan, seperti bantuan psikologis, bantuan hukum, dan juga bantuan lain-lain apabila kalian meminta bantuan lain-lain itu. Begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Syifa untuk materi yang tadi disampaikan. Jadi tadi kurang lebih gambarannya Kak Syifa ini menyampaikan tentang penanganan kekerasan seksual di UGM sendiri ya, seperti alur pelaporan dan pendampingan. Nah, misal teman-teman ada yang mau ditanyain atau didiskusin, boleh banget nih, karena selanjutnya kita bakal memasuki sesi tanya jawab. Nah, di sesi ini bagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh langsung aja bisa dituliskan pertanyaannya di kolom komentar. Boleh ke Kak Syifa, boleh juga ke Kak Erin, atau boleh ke kedua. Oke, ini udah ada masuk satu pertanyaan, langsung aku bacain aja ya. Halo, sebelumnya perkenalkan, saya Torik dari DEB, jurusan PEK Angkatan 2021. Saya ingin bertanya, semisal ada korban yang diancam akan disebarkan foto vulgarnya oleh seseorang,
jika si korban tidak mau melakukan suatu hal yang si pelaku KS inginkan. Nah, apakah ada langkah awal yang bisa kita lakukan? Apakah korban perlu melakukan negosiasi terhadap pelaku? Nah, karena kebetulan ini tidak ditujukan kepada siapa, mungkin boleh dijawab oleh kedua pemateri, mungkin bisa dari Kak Siva dulu dari internal UGM. Saya persilahkan. Oke, terima kasih pertanyaannya. Mungkin kalau misalkan ini kan kasus seperti ini kan sering kali terjadi ya di UGM ataupun di Indonesia sendiri. Sebenarnya banyak sih dari peraturan-peraturan yang mengatur mengenai itu, apalagi kan ini biasanya digunakan sebagai apa ya? Kalau misalkan kamu nggak mau ngasih nggak mau ngikutin apa yang aku minta, nanti kamu mau aku sebarin nih fotonya atau gimana. Nah, sebenarnya dari aturan-aturan yang udah ada itu bisa melindungi korban. Yang pertama itu dari Permendikbudristek tadi kan, pasti nanti bakal dibantu, karena emang lingkup kekerasan seksual itu kan nggak cuman sebagai terbatas dari seperti pelakuan tubuh, cuman seperti ada juga yang bisa melalui teks atau melalui SMS dan juga lain sebagainya. Lalu kalau misalkan dari KUHP itu juga ada dari bab XIV pasal 289 itu menyatakan bahwa barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul diancam karena perbuatan menyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Itu kan seringkali mereka kan mengancam untuk melakukan kekerasan seksual dengan mengancam menyebarkan foto-foto vulgar mereka gitu kan. Jadi bisa dikenakan pasal 289 KUHP ini sendiri. Selain itu juga ada UU ITE yang melindungi, yaitu ITE pasal 27 ayat 1 yang berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektrik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan itu bisa dikenakan pasal sesuai dengan pasal 45 UU 19 2016 ITE yang dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 750 juta. Begitu sih. Kalau misalkan emang pada akhirnya kan banyak nih pelaku emang awalnya nggak mau ngaku ya, dan kalau misalkan terus-terusan pelaku itu diberikan mengancam korban, nanti bisa melaporkan pihak yang lebih berwenang, mungkin nanti juga bisa dibantu Hope Helps untuk menangani kasus seperti ini, karena tentunya korban pada saat yang tertekan seperti ini kan tidak bisa untuk mengambil keputusan sendiri dan cenderung mentalnya mungkin terganggu atau tertekan. Jadi apabila emang korban memilih untuk melaporkan, dan mungkin akan lebih baik korban melaporkan, karena memang di sana kita juga bakal membantu korban dari sisi psikologis dan juga hukum dan juga bantuan lain seperti administrasi di kampus apabila memang pelakunya dan korbannya merupakan sivitas akademika UGM, itu juga bisa kami bantu. Begitu. Apakah menjawab? Menjawab. Terima kasih. Sama-sama. Oke. Baik, begitu ya jawabannya Torik. Jadi banyak juga insight yang baru kita dapatkan dari kasus yang udah ditanyain Torik berikutnya. Mungkin bagi teman-teman yang masih ingin bertanya atau ada yang mau disusuin, boleh banget nih langsung bertanya. Masa udah ada 2 pemateri kita, baru 1 orang nih menanya, ayo dong dimanfaatin kesempatannya. Soalnya event Dajufest ini cuma sekali setahun kan teman-teman. Oke, mungkin karena belum ada yang bertanya, mungkin dari moderator sendiri nih ingin bertanya. Mungkin aku mau bertanya kepada Kak Erin nih. Tadi di penyampaian materi kakak itu ada meng-highlight kalau dari media kita sendiri tuh banyak memperhalus bahasa-bahasa yang mengarah kepada kekerasan seksual seperti pemerkosaan tadi digagahi, terus semisal ada
diksi perempuan itu diganti misalnya SPG cantik gitu. Nah, sebenarnya selain masalah dari pelaku sendiri, berarti menurut kakak, apakah media kita sendiri terkesan ada indikasi melindungi ini ya kak, orang yang berniat melakukan kekerasan seksual? Mungkin begitu kak pertanyaan dari saya. Iya, terima kasih Mas pertanyaannya. Ya sebenarnya kalau menurut aku ya hal yang kayak gitu terjadi itu ya memang balik lagi karena masih adanya seksisme gitu ya, misoginis gitu, kayak memandang bahwa perempuan atau enggak, terutama di sini kan memang yang banyak jadi korban kekerasan seksual kan kebanyakan perempuan gitu ya, yang mana mereka tuh masih dianggap remeh, masih dianggap rendah, dan memang di masyarakat itu seperti itu, dan bahkan ternyata di media itu pun masih beranggapan seperti itu gitu loh, yang mana sangat-sangat disayangkan sekali gitu. Jadi memang mirisnya selain masyarakat menganggap perempuan tuh yang masih selalu apa ya istilahnya tuh kenapa diperhalus tuh kayak kesannya memang hal tersebut itu tidak sekasar itu gitu loh. Kayaknya mereka tuh pengen memperhalus tuh karena sebenarnya nggak separah itu kok gitu loh. Jadi sebenarnya tuh ya ada di situ tuh ada kayak ketimpangan kan. Kayak ada salah korbannya juga sih sebenarnya gitu. Siapa tahu dia pakai baju apa ya, balik lagi ke situ gitu sebenarnya. Makanya sampai diperhalus gitu ya supaya nggak terlalu kasar, terus juga mungkin supaya dibaca beritanya tuh mungkin lebih enak gitu ya. Wah, kenapa nih ada yang digagahi gitu ya, padahal itu sama sekali bukan tindakan yang gagah gitu ya sebenarnya. Jadi memang miris banget karena kebencian terhadap perempuan itu kan banyak terjadi gitu. Contohnya memang ini bukan tentang kekerasan seksual tapi tentang hal lain, tapi ini berkaitan juga gitu ya. Seperti misalnya yang paling lagi rame gitu ya tentang Taylor Swift deh gitu misalnya. Dia itu bikin lagu tentang mantan-mantannya dia kan, dan dia perempuan. Tapi banyak banget yang mengkritisi dia kayak, ya ampun mantan dibikinin lagu sampai sebegitunya. Padahal kalau penyanyi laki-laki itu juga sama sebenarnya. Mereka juga nulis lagu tentang mantan-mantan mereka, tapi nggak ada tuh yang nyerang mereka gitu loh. Sementara giliran kalau Taylor Swift seperti itu, diseranglah mereka sama media, wah segala macem gitu. Jadi masih ada double standar yang terjadi. Makanya itulah yang terjadi sekarang gitu. Di media pun ternyata seperti itu gitu. Baik Kak Erin, terima kasih atas jawabannya, sangat menjawab sekali. Berarti ada problem seksisme tadi kayak di masyarakat kita, kayak memandang gender itu tidak sebanding. Betul. Oke, berikutnya udah ada pertanyaan masuk ini dari Madina. Halo Kak Erin, berarti ini ditujukan untuk Kak Erin ya. Salam kenal, saya Madina. Izin bertanya ya Kak, apakah kekerasan tersebut bisa disebut berasal dari keinsecurean dari pihak prianya? Jika iya, apakah hukum yang kita miliki cukup bisa meminimalisir terjadinya kekerasan? Baik, saya persilahkan kepada Kak Erin. Oke, jadi sebenarnya mungkin ada karena keinsecurean dari si pelakunya gitu ya, tapi memang kebanyakan justru nggak seperti itu. Kebanyakan karena mereka sakit aja, kebanyakan karena merekanya punya pikiran-pikiran tuh yang isinya mesum aja gitu ya, nggak bisa mengendalikan pikirannya sendiri gitu ya, karena memang kalau misalnya di agama Islam gitu kan bilang misalnya perempuan tuh harus ditutup auratnya, tapi mereka tuh jarang meng-highlight bahwa laki-laki itu harus menundukkan pandangannya gitu. Kenapa harus selalu perempuannya yang disuruh terus-menerus gitu ya untuk pakai baju tertutup lah, inilah, itulah, ABC sampai Z. Sementara laki-lakinya tuh nggak ada. Padahal sebenarnya juga ada gitu loh anjuran, maksudnya kewajiban juga bahwa mereka tuh harus menundukkan pandangannya gitu. Jadi sebenarnya itu nggak sebenarnya bisa disebut dari keinsecurean dari pihak si pelaku. Cuman sebagian besar justru sebenarnya nggak karena keinsecurean itu gitu, karena hal-hal yang lain sebenarnya. Terus apakah hukum yang kita miliki cukup bisa meminimalisir terjadinya kekerasan? Ya sebenarnya sih sebenarnya udah cukup nih kalau misalnya untuk di kalangan kampus ya tentang Permendikbud itu sebenarnya sudah sangat-sangat bagus, sangat-sangat komprehensif peraturannya. Tapi kalau untuk yang secara masyarakat umumnya itu kan belum ada nih RUU TPKS-nya gitu ya, meskipun ada dari KUHP beberapa, tapi itu belum mencakup semua. Jadi sebenarnya belum cukup gitu loh untuk meminimalisir terjadinya kekerasan seperti itu. Mudah-mudahan menjawab ya Mbak Madina atas pertanyaannya. Terima kasih loh.
Baik, terima kasih Kak Erin. Saya lempar lagi kepada Madina, apakah sudah menjawab tadi jawaban dari Kak Erin? Oke, baik, sepertinya sudah terjawab ya. Baik, kita ke penanya berikutnya, ini dari Salmadea. Halo Kak Erin dan Kak Syifa, saya Salmadea ingin bertanya, apakah ada jaminan hukum di Indonesia, baik dari pemerintah maupun masyarakat, yang dapat membuat korban lebih yakin untuk speak up mengenai masalahnya? Jaminan hukum akan dirinya maupun hukuman untuk pelaku yang dapat benar-benar dipercaya. Mungkin karena pertanyaannya ditujukan untuk Kak Eri dan Kak Syifa, saya berikan kesempatan untuk Kak Syifa yang pertama menjawab. Oke. Sebenarnya jawabannya itu belum ada peraturan yang mengatur mengenai hal ini. Tapi udah ada peraturan MA dan juga SK Kejaksaan yang berperspektif korban, yaitu peraturan MA nomor 3 tahun 2017, dan juga biasanya kalau misalkan dari kami udah kayak korban itu udah bersedia untuk melakukan speak up, mungkin nanti juga bisa dibantu oleh lembaga peradilan hukum, lembaga hukum yang secara legal emang untuk melindungi mereka gitu. Tapi untuk kepastian hukum mengenai hal tersebut itu sadly belum ada ya. Tapi ya seperti yang tadi udah aku bilang, ada peraturan yang melakukan pelindungan hukum itu kepada korban gitu. Baik, terima kasih jawabannya dari Kak Syifa. Mungkin sekarang saya persilahkan kepada Kak Erin untuk menjawabnya. Ya, sebenarnya dari Mbak Syifa udah menjawab sih ya, tapi memang ya sama gitu ya, maksudnya sebenarnya belum ada jaminan hukum gitu loh, karena ya seperti yang kita tahu gitu ya, kalau misalnya ada orang yang speak up, kayak misalnya lapor ke polisi gitu kan, kemarin juga ada kasus tuh ya, yang lapor ke polisi malah akhirnya bulet gitu istilah bahasa Jawanya ya, bulet akhirnya malah nggak ditanganin, akhirnya udah bye gitu aja, gone gitu, sampai akhirnya korbannya bikin tulisan panjang lebar baru akhirnya diusut lagi gitu. Jadi memang sebenarnya masih sulit untuk speak up, bahkan selain melapor polisi malah harus bikin viral, tapi kalau bikin viral nanti kena UU ITE juga, jadi sebenarnya serba salah gitu loh. Makanya memang penting banget lembaga-lembaga seperti Hope Helps ini ya untuk bisa lebih membantu, mendampingi gitu, supaya memang korban itu bisa lebih speak up gitu. Dan kita juga sebagai masyarakat gitu harus mendukung dan percaya mendengarkan korban terlebih dahulu gitu. Mudah-mudahan menjawab nih Mbak Salma. Baik, terima kasih atas jawabannya dari Kak Syifa dan Kak Erin. Saya lempar lagi ke Salma, apakah sudah menjawab atau ada diskusi lanjutan terkait pertanyaan yang tadi? Oke, baik. Oke, baik. Sepertinya ada diskusi lanjutan nih dari Salmadea. Pertanyaannya adalah dari Hope Helps sendiri, adakah cara tersendiri untuk membujuk korban agar speak up? Mungkin karena terkait Hope Helps, saya persilakan kepada Kak Syifa untuk menjawab. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Sebelumnya, dari kami sendiri itu kami tidak akan pernah memaksa korban untuk melakukan apapun yang tidak dikehendaki oleh korban. Apabila nantinya korban memilih untuk speak up, itu kami akan dukung, tapi sebelumnya kami akan memberikan seperti resiko-resiko apa saja yang mungkin nanti mereka bakal terima. Apalagi kalau misalkan mereka speak up itu kan mereka pasti kan nggak call out pelaku nih, atau kayak ngasih tahu kalau misalkan pelaku tuh dari mana, gini, terus habis itu juga menceritakan kronologinya. Tentunya karena memang di post di ruang publik, pasti nanti banyak orang yang emang nggak berperspektif korban, yang mungkin nanti juga masih berpikiran kayak korban selalu salah, dan juga menyalahkan kayak, kamu tuh pakai baju apa sih gitu pada saat kejadian itu, seharusnya kan kamu kan nggak gini gitu. Pasti banyak orang-orang yang di ruang publik itu pasti menyalahkan korban. Jadi dari kami sendiri tentunya kami tidak akan memaksakan, tapi kalau misalkan emang
pada akhirnya korban memilih untuk speak up, kami akan memberitahu apa saja sih resiko-resiko yang akan korban hadapi kalau misalkan mereka memilih untuk speak up gitu. Baik, terima kasih Kak Syifa untuk jawabannya. Dari Salma Dea, apakah ada diskusi lanjutan lagi ataukah sudah cukup jawabannya? Baik, dari Salma sendiri sudah menjawab. Baik, ini sudah ada 2 pertanyaan lagi yang masuk, dan mungkin ini 2 pertanyaan terakhir ya teman-teman, karena mengingat rundown yang sudah mulai sesuai waktunya. Berikutnya ada pertanyaan dari Rara Aurora. Halo Kak, aku Rara dari Departemen Teknik Mesin Angkatan 2021 Fakultas Sekolah Vokasi. Izin bertanya Kak, kekerasan seksual kan marak terjadi di lingkungan kampus. Bagaimana cara kita membangun dan membuat lingkungan kampus yang aman dari kekerasan seksual? Apalagi terkadang pelakunya sendiri adalah orang yang harusnya dihormati dan disegani. Pasti ada rasa segan atau takut untuk menolak karena alasan satu dan lain hal. Dan bagaimana tanggapan kakak tentang Permendikbud yang lagi pro dan kontra? Mungkin karena ini pertanyaan di lingkungan kampus, pertanyaannya ditujukan untuk Kak Syifa. Kepada Kak Syifa, waktu dan layar saya persilahkan. Oke, terima kasih atas pertanyaannya, Rara. Sebelumnya kalau misalkan seperti tadi udah dijelasin ya pas awal pengertiannya, kan itu kalau misalkan kekerasan seksual juga banyak dilakukan oleh orang-orang yang ada relasi kuasa gitu, dan juga relasi ketimpangan gender. Biasanya orang-orang itu yang lebih berkuasa atau yang lebih tua daripada kita. Nah, kalau menurut aku sepertinya hal tersebut tuh baik lagi ke kita sih. Emang kita harus melakukan pengawalan isu mengenai kekerasan seksual, dan juga dari pihak kita sendiri, mahasiswa juga harus seperti membela Permendikbud nih yang katanya masih pro dan kontra. Sebenarnya dari pro dan kontra itu sendiri banyak sih yang orang-orang yang mempertanyakan ini tuh sebenarnya tuh Permendikbud tuh buat apa sih? Apakah ini tuh buat melegalkan zina, dan juga seperti yang tadi udah disampaikan oleh Kak Erin, ini tuh juga melegalkan LGBT. Sebenarnya hal tersebut tuh nggak perlu ya dipertanyakan lagi. Sebenarnya dari Permendikbud itu sendiri kan juga untuk menciptakan ruang aman bagi mahasiswa, karena emang dari kita sendiri masih banyak orang-orang yang merasa nggak takut gitu akan hukum yang ada, dan berpikir kalau misalkan mereka melakukan kekerasan seksual, apabila korban melaporkan, mereka bisa melaporkan balik, terutama seperti yang kejadian di itu UNRI. Kalau misalkan kalian tahu, ada dosen kalau nggak salah ya, itu salah satu mahasiswanya melakukan bimbingan dan dosennya malah melaporkan balik dan berkata kalau misalkan saya tidak ada melakukan kekerasan seksual kepada korban, begitu kan. Jadi tidak ada payung hukum yang jelas untuk yang dapat melindungi korban. Maka dari itu Permendikbud di sini juga bisa menjadi payung hukum yang jelas ya, dan juga bisa membantu dalam penanganan kasus kekerasan seksual di kampus gitu. Apakah menjawab? Baik Kak Syifa, jadi menurut Kak Syifa sendiri, apakah Permendikbud itu efisien atau enggak untuk untuk kayak membuat lingkungan di kampus tuh aman dari kekerasan seksual? Oke, langsung izin menjawab ya. Kalau misalkan dari saya pribadi, itu sangat efektif, karena emang sebelumnya dari dari kayak misalkan RUU PKS saja dari dulu nggak pernah disahin, dan walaupun disahin jadinya RUU TPKS yang hanya disahkan 4 jenis gitu. Jadi dari Permendikbud itu sendiri pasti sangat efektif dalam lingkungan kampus. Terlebih lagi kan peraturan yang ada tuh biasanya hanya mengatur misalkan anak di bawah umur, lalu mereka yang sudah menikah. Nah, untuk kekosongan hukum bagi perlindungan anak mahasiswa dan mahasiswi di kampus, dan juga para
pendidik dan juga tenaga pendidik itu kan juga masih ada kekosongan. Nah, maka dari itu Permendikbud di sini tuh hadir sebagai payung hukum tadi. Jadi menurut aku itu sangat efektif sih untuk perlindungan korban begitu. Baik, terima kasih Kak Syifa atas jawabannya. Dari Rara sendiri, apakah menjawab atau ada diskusi lanjutan? Terima kasih Kak Syifa atas jawabannya, keren banget. Sama-sama. Seperti sudah menjawab ya. Dan mungkin ini pertanyaan yang terakhir dari Gilang Ramadan. Halo Kak, sebelumnya perkenalkan namaku Gilang Ramadan dari DEB PK 2021. Mbak, saya mau nanya, apakah hukum perlindungan kekerasan seksual untuk LGBT community itu di Indonesia ada? Terima kasih banyak. Nah, mungkin untuk pertanyaan kali ini saya berikan kesempatan kepada Kak Erin untuk menjawabnya. Saya persilahkan, Kak. Iya, oke. Terima kasih Mas Gilang atas pertanyaannya. Sebenarnya kalau untuk khusus gitu ya, untuk LGBT community itu nggak ada sih sebenarnya. Cuman memang karena apalagi Indonesia yang ngebahas tentang itu tuh masih benar-benar super duper tabu banget gitu ya, ngebahas tentang seks yang beda jenis aja tuh masih tabu banget gimana yang LGBT gitu ya. Jadi memang kalau misal khusus untuk LGBT community sendiri itu nggak ada sih, cuman memang kalau misalnya Permendikbud ataupun RUU TPKS itu memang nggak menyebut tentang hal itu gitu. Jadi gender apapun sebenarnya, karena kalau tentang LGBT itu kan tentang orientasi seksualnya aja kan sebenarnya gitu. Tapi memang kalau untuk peraturannya sendiri nanti ini di RUU TPKS maupun di Permendikbud juga tuh ya, setauku tuh yaitu gender apapun gitu loh, gender apapun yang jadi korban kekerasan seksual itu ada hukum perlindungannya nantinya. Makanya memang penting banget RUU TPKS ini untuk segera disahkan sama kayak Permendikbud Ristek yang sudah disahkan tuh, mudah-mudahan jadinya cepat disahkan, jadi cepat ada hukum perlindungan kekerasan seksual gitu. Jadi mau LGBT mau enggak gitu ya sebenarnya sama aja gitu loh hukum perlindungan kekerasan seksualnya gitu. Jadi siapapun, jadi pokoknya siapapun yang jadi korban itu harus dapat hukum perlindungan dari kekerasan seksual. Seperti itu. Mudah-mudahan menjawab Mas Gilang. Baik, terima kasih Kak Erin atas jawabannya. Dari Mas Gilang sendiri, apakah sudah puas dengan jawabannya? Oh baik, oke, kelihatannya sudah puas ya dengan jawabannya. Oke, dengan dijawabnya pertanyaan dari Mas Gilang tersebut, berakhirlah sesi tanya jawab kita. Selanjutnya kita masukin sesi penyampaian kesimpulan. Saya minta izin kepada forum sebagai moderator untuk membacakan sedikit kesimpulan dari webinar kita pada malam hari ini. Pada sesi pertama yaitu saat Kak Erin menyampaikan materi, Kak Erin meng-highlight kalau 25 November itu merupakan Hari Anti Kekerasan Seksual Sedunia yang diawalin dengan meninggalnya 3 aktivis perempuan. Nah, peringatan kekerasan seksual dunia itu dalam jangka waktu 25 November sampai 20 Desember. Nah, selain itu, Kak Erin juga meng-highlight upaya yang sudah atau telah dilakukan pemerintah dalam menangani kekerasan seksual, yaitu ada pasal KUHP, itu belum detail, hanya suami istri yang melakukan perzinahan. Terus penyusunan rancangan undang-undang PKS itu dari tahun 2010 dan sampai sekarang itu belum disahkan. Dan juga tahun 2021 RUU PKS diganti menjadi TPKS dan ada 80 pasal yang dihilangkan, dan ini juga menjadi concern kita bersama ya teman-teman. Selain itu, Kak Erin juga meng-highlight adanya budaya marital rape, yang itu istilahnya istri itu kalau dia papain suami itu boleh. Padahal nggak seperti itu konsepnya dan ada concern seharusnya. Kemungkinan besar RUU PKS itu bakal lolos, yang mana RUU ini sudah masuk ke Permendagri yang sudah menggagarkan banyak dana. Baik, selanjutnya itu ada materi dari Kak Syifa. Dari Kak Syifa sendiri lebih banyak meng-highlight tentang bagaimana pendampingan dari HOPHEPS di internal UGM, yaitu ada perlindungan pasca kejadian. Dan di sini juga HOPHEPS berperan sebagai pendamping baik psikologis, umum, hukum, dan lain-lain yang sesuai dengan kapabilitas dari HOPHEPS sendiri. Selain itu, Kak Syifa juga meng-highlight Permendikbud yang baru diterbitkan itu menjadi sangat penting karena RUU belum tuntas. Permendikbud menjadi jembatan dan perlindungan bagi teman-teman dalam lingkup UGM yang mengalami kekerasan seksual. Nah, mungkin begitu kesimpulan singkat dari saya. Selanjutnya kita masukin sesi apresiasi dari panitia kepada pemateri.
Mungkin untuk panitia bisa dibantu share screen. Baik, selagi menunggu panitia untuk menyiapkan share screen-nya, saya mewakili panitia Darajung Festival ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung keberlangsungan acara ini seperti Kopi Semata, Juki Sablon, Chris Barsusi, dan Natural World. Selain itu, Darajufest 2021 juga media partner dengan UGM Info dan SKM UGM Blok Sumo. Dan berikut ini ada apresiasi untuk Kak Erin dari panitia, yaitu sertifikat diberikan kepada Erin Mutiara Paramita sebagai pembicara dalam acara Darah Jua Festival tahun 2021. Sekali lagi saya mewakili panitia mengucapkan terima kasih ya Kak atas partisipasi Kakak pada malam hari ini. Terima kasih banyak, gue udah diundang, I feel honored banget loh. Udah diundang di acara Darah Juang Festival untuk bicara tentang kekerasan seksual. Mudah-mudahan kita semua bisa lebih aware lagi dan bisa membantu menyuarakan lagi gitu ya. Terima kasih panitia semuanya. Amin, terima kasih doa dan harapannya Kak Erin. Mungkin bisa yang untuk Kak Siva, teman-teman panitia. Nah, berikutnya juga apresiasi dari panitia kepada Kak Siva, sertifikat diberikan kepada Syifa Aulia Salsabila sebagai pembicara dalam acara Darajung Festival 2021. Saya mewakili teman-teman panitia mengucapkan terima kasih atas partisipasi Kakak sebagai pemateri malam hari ini ya Kak. Terima kasih Darajufest. Sebenarnya aku mau jujur sedikit, ini aku pertama kali jadi pembicara, jadi di sini aku kayak debut ya. Makasih banget Darajufest udah ngundang aku dan semoga kita bersama-sama bisa menciptakan ruang aman bagi kita semua di UGM. Terima kasih. Baik, terima kasih juga Kak Siva. Oke, berikutnya ada sesi dokumentasi sebelum kita mengakhiri acara. Mungkin kepada teman-teman yang belum on cam dipersilahkan. Mungkin panitia bisa tolong chat ke saya aja ya kalau semisal udah siap untuk screen capture. Yuk teman-teman yang belum on cam nih. Ntar kalau misal on cam mukanya bakal masuk ke IG Darajufest loh. Kapan lagi kan dilihatin banyak orang nih. Panitia gimana? Boleh. Oke, sip. Oke, teman-teman, ditunggu ya sampai 1 menit lagi yang masih mau on cam. Oke, langsung aja ya. Aku bantu hitung. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman yang udah hadir dan juga udah on cam. Oke, pada akhirnya sampailah kita pada penghujung acara malam ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengikuti webinar kali ini dari mulai sesi pemateri pertama sampai tadi sesi tanya jawab kita. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada hari ini dapat berguna dan dapat kita aplikasikan pada kehidupan kita sehari-hari. Saya juga ingin mengingatkan kepada teman-teman untuk jangan ketinggalan rangkaian acara berikutnya dari Darajufest seperti yang sudah disampaikan tadi. Bakal ada pengumuman pemenang lomba dan juga ada panggung ekspresi yang tentunya sangat sayang banget kalau teman-teman lewatkan. Terima kasih juga kepada sponsor yang telah saya ucapkan tadi yang telah mendukung keberlangsungan acara ini. Saya sebagai moderator webinar ini izin pamit undur diri. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekurangan selama pelaksanaannya. Berikut mungkin saya tutup webinar ini. Darajung Festival 2021 menjunjung inklusivitas, ciptakan ruang aman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Kak Erin. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih semua.
Terima kasih. Kak, sudah boleh keluar? Ya boleh, monggo bagi